Hai semua, selamat datang di channel film populer. Bagaimana, masih suka ngorong pakai jempol kaki? Oke, bersiaplah mendengar film yang sangat mengerikan. Sebuah film horor asal Korea berjudul Noise 2025. Sebelum menonton, jangan lupa siapkan pampers karena kengeriannya akan membuat kalian ngompol di celana. Dan satu lagi, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Cerita dimulai dari sebuah apartemen di kamar 604. Terlihat penghuni cantik bernama Juhi. Entah misteri apa yang terjadi, namun dia sering merasa terganggu oleh suara misterius dari penghuni kamar atasnya. Tak ingin terus terganggu, Juhi memutuskan untuk memasang peredam suara di langit-langit kamarnya. Dan untuk memastikannya berfungsi, dia mencoba dengan alat ukur peredam suara. Namun meskipun telah dipasangi peredam, tetap saja gangguan misterius itu tidak membuat Juhi tenang. Untuk memastikan dia tidak berhalusinasi, Juhi merekam semua aktivitasnya. Selang beberapa saat, tiba-tiba bel pintu berbunyi, disertai klip pada televisinya. Seketika itu, tiba-tiba saja listrik padam dan membuat keadaan semakin mencekam serta menyisakan teror yang menakutkan. Di scene berikutnya, terlihat seorang wanita imut yang sedang bekerja. Dia bernama Jayung. Ternyata dia adalah adik dari Juhi, penghuni kamar 604 tadi. Dikarenakan dia mengalami gangguan pada pendengarannya, jadi dia menggunakan alat bantu pendengaran untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sesaat kemudian, dia mendapatkan notifikasi pesan dari seorang detektif yang memberitahukan bahwa kakaknya diduga telah menghilang. Sepulang dari tempat kerja, dia langsung menuju apartemen kakaknya untuk memastikan kebenarannya. 혹시 마지막으로 연락한 게 언제쯤인가요? 제가 지금 회사 기숙사 생활을 해서 연락을 자주 못했어요. Namun, ketika sampai di depan pintu, Jayung terkejut pada kertas yang menempel tepat di pintu tersebut dengan tulisan yang berisi peringatan pada Juhi yang dianggap berisik dan mengganggu ketenangan. Setibanya di kamar, Jayung lalu melakukan panggilan pada kakaknya, namun entah kenapa panggilannya tidak direspon. Dan membuatnya semakin heran dengan keadaan ruangan yang sangat berantakan. Tidak menemukan keberadaan kakaknya di kamar, Jayung pergi ke tempat kerja pacar kakaknya bernama Ki-hun untuk menanyakan keberadaan kakaknya. Namun Ki-hun pun tidak mengetahui keberadaan pacarnya itu. Ki-hun mengatakan bahwa setiap kali mereka berbicara di telepon selalu menanyakan apakah kamu mendengar sesuatu, meskipun Ki-hun sendiri tidak mendengarnya. 혹시 뭐라도 생각나시면 여기로 연락 주세요. 알겠습니다. 감사합니다. Tak ingin mengganggu pekerjaannya, akhirnya Jayung pergi dan memberikan nomornya pada Ki-hun. Malam harinya, Jayung yang kembali memeriksa kamar Juhi tanpa diduga ternyata ponsel kakaknya ada di dalam tas yang tersimpan di kamar. Namun ketika Jayung ingin mengambil charger, seketika itu dia terkejut melihat keanehan sebagian lantai yang berjamur. Di saat kebingungan itu, tiba-tiba tanpa menaruh curiga pada ketukan di atas kamar, Jayung justru lebih penasaran pada seorang yang menekan pintu bel. Rupanya orang yang menekan pintu tersebut adalah seorang pria penghuni kamar yang berada di bawah lantai kamar 604, sekaligus orang yang menempelkan kertas di depan pintu. 저희 집 문 앞에 쪽지 붙이신 거 그쪽이세요? 저희가 지금까지 며칠 동안 집에 아예 없었거든요. Namun tanpa menghiraukan Jayung, justru pria tersebut bersikap dingin dan memberikan ancaman pada Jayung yang akan merobek mulut Jayung jika terus menimbulkan suara yang mengganggu. Setelah kejadian itu, Jayung langsung mengecek ponsel kakaknya, berharap mendapatkan petunjuk. Namun sayang, ponselnya itu dikunci sandi hingga menyulitkannya membuka ponsel tersebut. Di tengah kebingungan, Jayung melihat beberapa foto yang menempel di dinding, terutama keluarga mereka, sehingga membuat kenangannya kembali pada kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya, dan membuat pendengarannya rusak, sementara kakaknya mengalami kepincangan pada kakinya. Di keesokan harinya, Jayung pergi menemui penjaga apartemen untuk mencari informasi, berharap ada titik terang yang bisa dia dapat. 아니 엊그제 밑에 집 남자도 뭐 소리 한 번 냈다고 죽일 것처럼 굴었다니까요. 정말 아시는 거 없으세요? 아가씨 동생이
심정은 알겠지만 그게 잡아치나? 자기가 안 그랬다고 그냥 발뺌해버리면 그만인데. Tidak mendapatkan apa yang diharapkan, akhirnya Jayung menceritakan kejadian teror dari seorang pria di lantai bawah kamarnya. Namun, petugas keamanan memberitahu bahwa apa yang dilakukan pria tersebut dikarenakan selalu mendengar suara bising sehingga membuatnya berkeliling untuk mencari sumber suara tersebut. 대체 어디서 시끄럽게 소리를 내는지 찾아야겠다고 온 아파트를 헤집고 다녔거든. 하필 604호라뇨. 저희 집이 왜요? Di saat sang penjaga akan menceritakan kamar 604, tiba-tiba terhenti oleh penghuni kamar lain yang meminta sang penjaga untuk memeriksa ruangan bawah tanah yang sering mencium bau busuk akibat selama 10 tahun tidak pernah dibersihkan. 아니 그래서 더는 못 버리게 하려고 입구문을 잠궈 놓긴 했는데 그래도 창문으로 집어넣기도 하고 아이 사람들 양심이 참 정말 Di saat mereka sedang memeriksa, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran pengurus apartemen dan meminta untuk menutup kembali ruangan itu dan mengatakan bahwa biaya pembersihan ruangan itu sangat mahal dan keadaan itu pun diakibatkan oleh mereka sendiri yang membuang sampah sembarangan. 이딴데도 집이라고 꾸역꾸역 버티고 샀니? 차라리 임대가 낫지. 아저씨, 네. 빨리 문 잠궈요. Keesokan harinya, Jayung meminta izin cuti agar fokus mencari keberadaan kakaknya itu, sekaligus pindah ke apartemen kakaknya. Namun yang tak disangka, dia mendapatkan kertas ancaman lagi di pintu apartemennya. Setibanya di dalam, Jayung berusaha membuka sandi ponsel kakaknya. Dirasa tidak berhasil, akhirnya dan ternyata sandi ponsel itu adalah tanggal lahir Jayung yang tertulis di kue ulang tahun yang akan dikirim kakaknya. Setelah terbuka, dia mencek histori nomor yang terakhir kakaknya hubungin. Namun tetap saja nihil. Setelah itu ternyata di galeri rekaman suara, dia menemukan begitu banyak rekaman yang disimpannya dan langsung mengeceknya satu persatu. Entah dari mana asalnya hentakan tersebut, tapi suara itu membuat Jayung merinding, sehingga dia menyimpulkan hilangnya kakaknya itu ada kaitannya dengan suara tersebut. Untuk menenangkan pikiran, Jayung pun mandi. Namun di saat itu pula, bel berbunyi. Namun yang membuatnya semakin ketakutan ketika ada suara Juhi yang meminta dibukakan pintu. Terdengar suara bising yang membuatnya kesakitan. Di keesokan harinya, dia terbangun karena mendengar pertengkaran antara Ki-hun dan penghuni lain. Setelah reda, Jayung mengajak Ki-hun masuk karena kedatangannya ingin memberitahu terkait hubungan dia dan kakaknya. 주희랑 만난 지가 짧다면 짧고 길다면 긴 건데 언니랍시고 주희한테 남자친구가 있는 줄도 몰랐구나. Di saat itu tiba-tiba ponsel Sohee mendapatkan panggilan dari pemilik properti sehingga pembicaraan mereka terhenti. Lantas mereka pun langsung menemui pemilik tersebut. Sang agen mengatakan jika Juhi sering menghubungi karena ingin mengetahui tentang kamar apartemen yang dihuni karena merasa ada kejanggalan. 저희 집에서요? 응, 예전 604호에 살던 아가씨가 좀 안타깝게 됐죠. Lalu dia juga mengatakan bahwa beberapa bulan lalu seorang wanita tewas secara tragis di kamar 604. Namun sebelum kematiannya dia sering mengeluh karena mendengar suara-suara aneh. Bahkan mayatnya ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. 목을 매달고 죽어 있었어. 저희 집 어디에서요? Sepulangnya ke apartemen, dia kembali mendapatkan ancaman. Di dalam, Ki-hun membuat poster orang hilang. Jen sendiri melaporkan dugaan ancaman tersebut dengan hilangnya Juhi pada sang detektif. Namun setelah dicek, tidak satupun CCTV yang merekam Juhi keluar dari kamar. 아니, 다른 쪽으로 나갔을 수도 있잖아요. 같이 504호 가서 이 협박 쪽지 당신이 썼지. 그렇게 할까요? 아니, 제 말은 그게 아니라. 주영 씨. Setelah itu tiba-tiba pria misterius yang meneror Jayung berdiri di depan pintu. Setelah Ki-hun tegur, dia tetap mengatakan bahwa di kamar ini selalu membuat keributan. Sesaat kemudian, Jayung berusaha menempelkan poster, namun tak sengaja melihat seorang bocah yang sedang memperhatikan ruang bawah tanah. Namun saat ditanya, bocah itu langsung pergi, membuatnya penasaran.
거기서 뭐해요? Kemudian datanglah seorang penghuni kamar lain, sebut saja Oneng, dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Jayong mengatakan bahwa dia sedang menyelidiki kasus kakaknya yang hilang. Menurutnya, dia pun akan melakukan hal yang sama jika menimpa keluarganya. Namun, dia mengingatkan bahwa pengurus apartemen tidak akan tinggal diam jika dia menempelkan selebaran orang hilang. Sebab dengan banyak kejadian seperti ini, membuat apartemen ini sepi peminat. Apalagi, 2 hari lagi mereka akan melakukan unjuk rasa agar proposal pembangunan segera disetujui. 밀매스러운 구설수에 오르면 재건축 승인받는 것도 어려운 상황에다가 조심해요. Sepulangnya ke apartemen, Jayung yang sedang mencuci muka seakan mendengar suara Juhi yang keluar dari pipa air. Namun tiba-tiba saja Jayung melihat Juhi pulang. 주희야. Tapi ternyata itu hanya mimpi. Sebelum beranjak pergi, dia mencharger alat pendengarannya, disusul oleh dering ponselnya. Namun sesaat kemudian, dia mendengar suara aneh dan mendapati sosok bayangan hitam di balik jendela. Bersama dengan gedoran pintu dari pria misterius. Sesaat kemudian, pria misterius itu pun kembali mencari suara aneh yang biasa dia dengar, namun kali ini suara aneh itu datang dari kamar yang berada di atas Jayung. Dengan sebuah pisau di tangan, pria itu pun mendatangi tempat tersebut, namun tanpa diduga, akhirnya dia tewas oleh ketakutannya sendiri hingga terjatuh. Keesokan harinya, kabar kematian pun mulai tersebar hingga pihak kepolisian memberi garis polisi pada TKP. Di sela-sela penyelidikan, Jayung memberitahukan bahwa pria itulah yang sering menebar ancaman dan menduga bahwa kakaknya diculik oleh dia. Namun setelah hasil penggeledahan di kamar pria tersebut, polisi tidak menemukan sesuatu sehingga detektif meminta Jayung tidak mudah menyimpulkan sesuatu. 아직 아무것도 모르는 거예요. 그러니까 저게 사고로 보이세요? 그 동생분 일로 밤잠 설치시는 건 알겠는데 이게 자꾸 납시다 뭐다 심증만으로만 몰아붙이시면 Pengurus apartemen tiba-tiba saja datang dan memotong pembicaraan mereka dan menganggap Jayung sudah tidak waras. 어린 게 말 받아치는 것 좀 봐줘. 정신 나갔나 봐. 유스백 사후에 막아 꼈나 봐. 거기 사는 사람들 다 이상해. Justru pengurus apartemen menyudutkan Jayung sebagai orang yang menghalangi rencana pembangunan apartemen. Merasa disudutkan, akhirnya Jayung mengatakan bahwa kamar tersebut sebagai kamar terkutuk. Setelah itu Jayung pun pergi menemui Oneng untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada pria misterius yang menghuni apartemen ini. Tanpa sengaja Jayung melihat foto Oneng dan putrinya. 부녀 회장이 604호 남자랑 미친년 이야기를 하더라고요. 저희보다 전에 살았던 사람 같은데. Oneng mengatakan bahwa 1 tahun yang lalu di kamar 604 terjadi kejadian yang sangat tragis ketika seorang pengurus apartemen sangat sensitif pada suara berisik, apalagi suara langkah kaki anak kecil, sehingga menimbulkan kekesalan pada penghuni apartemen yang lainnya. Dan terjadilah pembunuhan pada wanita tersebut. 똑같이 층간소음에 시달리던 아랫집 604호 남자한테 살해당했어요. Di detik-detik kematiannya, wanita tersebut memukul-mukul dinding berharap ada yang menolong, namun tidak satu pun ada yang menolongnya. Bahkan kejadian ini sengaja dirahasiakan oleh pengurus dan penghuni apartemen karena takut mempengaruhi pembangunan ulang apartemen. Itulah sebabnya pria misterius itu selalu mendapat teror hantu di kamar atasnya karena dianggap pria itu yang membunuhnya. Namun saat Jayung penasaran siapa yang menghuni kamar tersebut, Jayung dibuat terkejut karena kamar itu kosong. Malam harinya Jayung mendatangi kamar tersebut dan terkejut namanya tertulis di situ. Keesokan harinya saat Jayung membagikan selebaran orang hilang pada penghuni apartemen, betapa kecewanya Jayung pada mereka yang tidak peduli sama sekali sampai akhirnya Jayung
Setelah ditenangkan, Ki-hun yang telah menyelidiki kasus kematian si wanita penghuni kamar 604 menduga bahwa pembunuhnya masih ada di apartemen ini, dan salah satu ruangan yang paling dicurigai adalah ruangan bawah tanah. 사람들의 눈을 피할 수 있는 곳, 그런 곳이 있다면. Dirasa pihak kepolisian tidak bekerja, Jae-yong ditemani Ki-hun berusaha memecahkan kasus ini dengan menyelidiki ruang bawah tanah. Untuk mempercepat penyelidikan, mereka pun berpencar. 갈림길이네요. 나눠서 들어가 보죠. 좀 있으면 해도 떨어질 것 같은데. Setelah berpencar, Jae-yong menemukan buku berisi gambar satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Setelah dilihat satu persatu, ternyata itu adalah gambaran keluarganya. Namun, setelah dilihat kembali, ternyata buku itu kosong. Sementara Ki-hun sambil berusaha merekam, dia dibuat terkejut ketika menemukan jasad si pembunuh. Ketika hendak didekati, khawatir dengan keadaan Ki-hun, akhirnya Jae-yong mencari keberadaan Ki-hun. Namun tiba-tiba saja, Ki-hun menyerangnya. Merasa terancam, akhirnya Jae-yong berusaha kabur. Untungnya dia ada yang menyelamatkan. Namun saat tersadar dari pingsan, dia melihat seorang bocah yang ia temui di malam sebelumnya, dan ternyata dia adalah anak dari pengurus apartemen. Jae-yong diberitahu bahwa polisi sudah menggeledah ruang bawah tanah, sekaligus memberitahu bahwa Oneng adalah orang gila yang sudah kehilangan anaknya setahun yang lalu karena kecelakaan. 기절하면서 지하실에 사람 있다고 신고해달라고 횡설수설 하길래 바로 신고했고 지금 경찰들이랑 와서 지하실 찾아보고 있어. Tiba-tiba bocah itu menarik alat bantu pendengaran Jae-yong yang mengeluarkan darah, dan anak itu mengatakan jangan lagi masuk ke ruangan bawah tanah jika tidak ingin mati. Sesaat kemudian detektif menelponnya dan memberitahu jasad Ki-hun telah dievakuasi. Saat diinterogasi, Jae-yong mengaku hanya ingin memeriksa pintu lapis baja. Namun sang detektif mengatakan bahwa di sana tidak ada pintu lapis baja. Karena semakin penasaran, Jae-yong tetap kembali ke ruang bawah tanah untuk menyelidiki. Setelah pencarian, dia menemukan rekaman milik Ju-hee dan langsung mengecek rekaman tersebut. Setelah dicek pada malam kejadian, Ju-hee yang kesal karena terus mendengar suara berisik nekat pergi ke lantai atas untuk memastikan siapa orang yang tinggal di atas huniannya. Yang setibanya di sana, kamar itu ternyata dihuni oleh Oneng. 들은 것뿐만이 아니네. Dan asal-usul suara tersebut adalah dari speaker yang memang sengaja dia pasang untuk mengganggu ketenangan orang lain. Saking bencinya dia terhadap tetangga. Alhasil, terjawablah sudah jika Oneng memang mengalami gangguan jiwa. Termasuk dalang dibalik Ju-hee yang menghilang. Setelah menonton rekaman itu, Jae-yong mendengar suara Ju-hee dari jarak cukup dekat dan lekas segera melakukan pencarian. Sampai akhirnya, Ju-hee ditemukan masih dalam kondisi hidup, namun anehnya Ju-hee ditemukan masih dalam keadaan hidup, namun anehnya cara berjalan Ju-hee tidak seperti sebelumnya. Saat hendak keluar, Jae-yong dihadang oleh Oneng untuk menghabisinya karena telah mengetahui kebenarannya. Di saat Jae-yong berusaha meloloskan diri, tiba-tiba 당신 딸 죽었잖아. suara yang membuatnya kesakitan sehingga dia mematikan alat bantu pendengarannya. Untuk mengetahui keberadaan wanita tersebut, Jae-yong menggunakan ponselnya saat akan pergi. Tiba-tiba di saat terdesak, tiba-tiba hantu yang ingin balas dendam itu pun muncul menyerang Oneng, sehingga memberikan waktu pada Jae-yong untuk lari.
Beberapa kemudian, 혼자 사세요? 동생이랑요? tamat. Film ini menunjukkan bagaimana kecemasan, kurang tidur, dan ketidakpastian dapat mendorong seseorang seperti Juhe dan beberapa tetangga ke ambang kegilaan atau reaksi berlebihan. Sekian ulasan film populer. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe.